Soal, kaifal i'tiqad bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadith ayil makhluqat? Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadith, yakni berbeda dengan hawadith. Hawadith dalam istilah ilmu tauhid artinya adalah sesuatu yang baru atau yang tercipta. Sesuatu yang dulunya tidak ada kemudian menjadi ada, yang disebut sesuatu yang baru atau hawadith, atau disebut juga dengan makhluk, sesuatu yang tercipta. Maka bagaimana kita meyakini bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya? Jawab, huwa an na'taqida anna Allah Ta'ala la yushabihuhu syai'un, yakni dengan meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Ta'ala. La fi dhatihi, baik dalam hal zatnya, wala sifatihi maupun sifatnya, wala fi af'alihi maupun perbuatannya. Intinya adalah kita meyakini bahwa tidak ada satupun selain Allah yang menyerupai Allah dalam hal zatnya, dalam hal sifatnya, maupun dalam hal perbuatannya. Soal, kaifal i'tiqadu bi mukhalafati dhatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadith? Lalu bagaimana kita meyakini Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dalam hal zatnya? Jawab, huwa an na'taqida anna dhatallahi subhanahu wa ta'ala la tushabihu syai'an minal makhluqat. Bahwa kita meyakini sesungguhnya zat Allah Ta'ala berbeda dengan zat makhluknya dalam bentuk apapun. Biwajhin minal wujuhi, berbeda dalam bentuknya. Wa kullu ma tarahu ay yakhtur bibalik fallahu laisa kadzalik. Maka segala hal yang kita lihat, yang terlintas di dalam benak kita atau pikiran kita, maka Allah Ta'ala tidaklah seperti itu. Jika terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, oh Allah itu seperti ini bentuknya, maka Allah tidak seperti itu. Sebagaimana dalil di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Soalun, kaifal i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li sifatil hawadith? Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dalam hal sifat-sifatnya? Jawab, huwa an na'taqida anna ilmallahi ta'ala la yushabihu ilmana, yakni dengan meyakini bahwa pengetahuan Allah, ilmu Allah itu berbeda, tidak menyerupai pengetahuan kita, tidak sama dengan ilmu kita. Wa anna qudratahu la tushabihu qudratana, dan meyakini bahwa kehendak Allah, kekuasaan Allah, kudrahnya Allah tidak menyerupai kekuasaan kita. Wa anna iradatahu la tushabihu iradatana, dan meyakini bahwa kehendak Allah tidak menyerupai kehendak kita. Wa anna hayatahu la tushabihu hayatana, dan meyakini bahwa hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita, tidak menyerupai dengan hidupnya makhluk. Wa anna sam'ahu la yushabihu sam'ana, dan meyakini bahwa pendengaran Allah tidak menyerupai pendengaran kita. Wa anna basarahu la yushabihu basarana, dan meyakini bahwa penglihatan Allah tidak menyerupai penglihatan kita. Wa anna kalamahu la yushabihu kalamana, dan meyakini bahwa pengucap Allah, firman Allah tidak menyerupai perkataan dan ucapan kita. Soal, kaifal i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li af'alil hawadith? Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dalam hal perbuatan-perbuatannya? Jawab, huwa an na'taqida anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tushabihu af'ala syai'in minal mawjudat,
yakni dengan meyakini bahwa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu tidak menyerupai perbuatan makhluknya, tidak menyerupai perbuatan kita dalam hal apapun. Li'annal maula subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a bila wasitatin. Karena Allah Ta'ala berbuat sesuatu tidaklah membutuhkan apapun sebagai alat, sebagai perantara. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun, sebagaimana di dalam firman-Nya bahwa jikalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu cukup berfirman kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu pun menjadi ada, menjadi terjadi. Wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaih, dan meyakini bahwa Allah Ta'ala berbuat sesuatu bukan karena Allah butuh terhadap hal tersebut. Allah membuat sesuatu bukan karena Allah butuh terhadap buatannya itu. Allah menciptakan sesuatu bukan karena Allah butuh terhadap ciptaannya itu. Tidak sebagaimana makhluk yang menciptakan suatu hal, membuat suatu karya karena dia butuh terhadap karya tersebut. Sedangkan Allah tidak. Wa annahu la yaf'alu syai'an abatha, dan meyakini bahwa Allah Ta'ala tidaklah berbuat sesuatu yang sia-sia. Pasti ada manfaat, pasti ada kegunaan, pasti ada hikmahnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala hakim, karena Allah subhanahu wa ta'ala sungguh zat yang maha bijaksana. Maka kesimpulannya adalah bahwa kita meyakini Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya dalam hal zatnya, bahwa zat Allah tidak menyerupai apapun, termasuk hal-hal yang kita pikirkan yang terbersit dalam pikiran dan hati kita. Juga berbeda dalam hal sifat-sifatnya dengan makhluk, bahwa ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Pendengaran, penglihatan, dan firman Allah, bagaimana berucapnya Allah, berbeda dengan bagaimana melihatnya makhluk, bagaimana mendengarnya makhluk, bagaimana berucapnya makhluk. Dan berbeda pula dalam hal perbuatan-perbuatannya, bahwa perbuatan Allah tidak membutuhkan alat atau perantara. Perbuatan Allah tidak karena butuh terhadap buatannya. Penciptaan Allah tidak karena butuh terhadap ciptaannya. Dan bahwa perbuatan Allah seluruhnya tidak ada yang sia-sia. Pasti ada maksud, pasti ada hikmah di baliknya. Itulah inti dari keyakinan kita terhadap sifat Allah, mukhalafatuh lil hawadits.